Guys, ngeri banget nih guys. Dunia terancam krisis pangan, bahkan ya kelaparan di mana-mana itu sudah diprediksi oleh lembaga pangan dunia yang namanya FAO. Teman-teman tahu nggak sih, gara-gara perubahan iklim, perang, kekacauan di mana-mana, itu udah makin banyak loh negara-negara yang krisis pangan. Bahkan negara Syria ya, yang penduduknya itu 25 juta lebih loh manusia di sana. Mereka diprediksi cadangan pangan mereka itu hanya cukup untuk memberi makan 16 juta manusia saja. Yang artinya 9 juta orang di Syria terancam mati kelaparan guys. Itu di tahun 2025 aja loh. Kenapa bisa begitu? Karena cadangan pangan mereka makannya gandum ya by the way, bukan beras kayak kita. Cadangan gandum mereka itu produksinya udah terus-menerus berkurang dan berkurang. Bahkan cuman bisa diprediksi tahun ini produksi mereka cuman 2,7 juta ton gandum. Artinya itu cuman cukup untuk memberi makan 16 juta penduduk Syria. Padahal penduduk mereka ada 25 juta lebih guys. Artinya 9 juta orang alias lebih dari 30% manusia di Syria diprediksi bisa mati kelaparan loh dalam 1 tahun ke depan. Ngeri ya, udah hancur karena perang, datang lagi global warming alias krisis iklim yang bakal merusak bumi ini loh. Jadi gara-gara global warming ya, perubahan iklim, perubahan cuaca di dunia ini makin lama makin ekstrim. Yang panas-panas banget, yang biasanya gak salju jadi terik, yang biasanya panas malah jadi dingin banget. Ya salah satu contohnya ya Indonesia sempat menderita tuh El Nino, kekeringan parah beberapa tahun lalu, sekitar 2-3 tahun lalu lah, ekstrim sekali sehingga banyak gagal panen di mana-mana. Dan ini bakal makin berbahaya guys, karena negara dengan penduduk terbanyak di dunia, lu udah tahu loh, penduduknya lebih dari 1 miliar manusia seperti China dan India, juga bakal makin krisis pangan guys. So kalau lu penasaran gimana sih nasib Indonesia ke depannya, bakal makin kacau atau bakal makin baik, atau jangan-jangan lu lagi menderita tapi lu gak sadar aja karena lu gak pernah nyangkul ke sawah ya. Makanya lu jangan skip video ini. Ini penting banget nih, krisis pangan. Ini masalah anak-anak lu, cucu lu masih bisa hidup gak sih di bumi ini. Lu jangan skip video ini. Let's check this out. Jadi buat teman-teman ya, ini penting buat lo ketahui karena ya Indonesia penduduknya ratusan juta manusia ya, hampir 300 juta orang. Itu ngasih makan orang sebanyak itu nggak gampang loh. Dan makanya nggak heran ya kalau Indonesia itu Presiden Prabowo berkali-kali bilang kita itu harus bisa swasembada pangan. Makanya dia punya program cetak sawah 2 juta hektar. Banyak orang yang ketawa, tapi dia nggak paham kenapa itu penting buat kita lakukan. Harus bisa dijalankan, harus bisa dieksekusi dengan baik. Karena ketika lu lagi duduk nonton video ini sambil tidur-tiduran, sambil ngopi, sambil nyebat, lu gak tahu ya, di belahan dunia lain itu sedang terjadi krisis. China, penduduknya sekitar 1,5 miliar manusia. Lu tahu, mereka habis hilang sawah di sana, kebun ladang gandum di sana. Itu hilang 500.000 hektar di tahun 2025 ini. Tahun 2025 ini mereka gagal panen di mana-mana. Lu bisa hitung gak 500.000 hektar lahan habis dimakan banjir guys. Ngeri guys. Ini jiwa-jiwa yang terdampak dari kasus ini aja, kebanjiran di bagian utara China, itu bisa menghancurkan kehidupan 38 juta orang guys. 500.000 hektar, alias 1/4 loh, 25% dari 2 juta hektar target cetak sawahnya Prabowo. Ngeri gak? 1/4 hilang guys, dimakan banjir. Inilah global warming, dan nilai kerugiannya 500.000 hektar lahan yang rusak sumber pangan mereka, itu kerugiannya setara 500 triliun. Jadi lu jangan anggap remeh ya, negara terbesar di dunia aja, dengan ekonomi terkaya nomor 2 di dunia, mereka aja pontang-panting loh gara-gara global warming. Pontang-panting kasih makan rakyatnya. Ya lu bisa bayangin kalau seandainya 30 juta orang kelaparan di Cina atau di Indonesia, wah, siapapun presidennya jatuh guys. Pasti guys. Ini ngeri loh. Dan negara pasti jadi tidak stabil seperti negara-negara yang ada di Timur Tengah. Seperti Suriah yang tadi. Berkali-kali ganti rejim, ganti rejim, tembak sana, tembak sini, kerusuhan di mana-mana. Ngeri ini. Dan ini bukan cuma China guys. Negara Nigeria, negara dengan penduduk mirip-mirip Indonesia. Negara Nigeria, salah satu negara besar di Afrika, itu juga mengalami krisis pangan. Teman-teman tahu nggak? Menurut Badan Pangan Dunia, WFP, diperkirakan 31 juta orang di Nigeria bakal mengalami krisis pangan. Ini benar-benar bahaya karena di sana air makin lama makin langka. Ingat ya, ada negara yang kering kerontang, ada negara yang banjir badang seperti di Cina, ada negara yang air aja susah kayak Nigeria ini, padahal dia punya penduduk 237 juta orang. Dan diperkirakan 31 juta orang alias 13%-nya atau 1 dari setiap 8 orang di Nigeria bakal mati guys. Bakal mengalami krisis pangan di tahun 2025 ini. Dan bukan cuma itu, lu tahu negara Sudan ini bahkan sampai masuk di Wall Street Journal, kelaparan di Sudan itu sudah parah dan sudah betul-betul sampai ke titik yang berbahaya, bakalan orang saling
di jalan-jalan untuk merampok truk-truk pangan, truk-truk petani, di ladangnya sendiri. Karena orang rebutan pangan di Sudan. Lu tahu nggak begitu parahnya ya kelaparan di Sudan? Ya tadi orang saling diperkirakan tahun ini aja 637.000 manusia udah bakal mati kelaparan loh. Gila loh, ini ngeri banget sih. Lu mungkin sekarang anak-anak aja di Indonesia, bumi kita yang subur indah pertiwi ini, lu nonton, nikmatin AC, adem, gak macul-macul. Lu tiap hari bisa pergi ke warteg atau makan di warung favorit lu, restoran favorit lu tanpa lu pernah tahu di belahan bumi lain lagi kacau di mana-mana guys. Ngeri loh. Tapi inilah realita bumi ini. Sorry gue harus membangkitkan lu dari mimpi indah lu. Karena memang faktanya dunia makin lama makin kacau, makin tidak pasti. Kenapa juga harga pangan juga makin naik dan makin sedikit negara yang bisa memproduksi pangannya? Ya pertama karena faktor krisis perang. Sekarang Ukraina, Rusia perang tuh di Eropa. Padahal Rusia adalah salah satu eksportir gas terbesar di dunia. Dan lu tahu kenapa gas itu penting? Karena gas adalah bahan baku kalau bikin pupuk. Jadi gak heran kalau Rusia juga salah satu eksportir pupuk terbesar di dunia. Sekarang negaranya dalam keadaan perang. Makin susah lu dapet gas dan pupuk dari Rusia. Bahkan Indonesia juga impor loh pupuk dari Rusia. Dan bukan cuma itu, Timur Tengah selalu konsisten saling orang-orang di Arab sana nih. Bahkan Israel sama Palestina juga salah satu contoh di Timur Tengah yang masih berkonflik sampai saat ini juga. Dan bukan cuma perang fisik, perang senjata. Bahkan sampai ke perang geopolitik, perang dagang juga terjadi. Sekarang Trump sama China itu udah lagi perang tarif. Nilainya sampai ratusan persen guys. Ini dunia ini makin tidak pasti loh. Jadi lu jangan heran kalau memang ya realitanya ya dunia makin banyak yang krisis pangan. PBB aja udah bikin laporan loh bahwa konflik dan perubahan iklim itu bakal menyebabkan kelaparan global mencapai rekor tertinggi tuh di 2024. Ternyata bakal dibalap nih di 2025. Nanti gue yakin pun akan dibalap lagi di 2026. Karena memang faktanya perubahan iklim itu makin nyata. Krisis iklim bisa menurunkan produksi pertanian sehingga mengancam ketahanan pangan apapun negaranya. Dan bukan cuma itu loh, krisis iklim bisa bikin krisis pangan itu bukan cuma di beras lu, tapi bisa sampai ke sayur lu, kopi lu, coklat lu. Dan ini memicu berbagai lonjakan harga komoditas yang berhubungan dengan pertanian di seluruh dunia. So gimana dengan Indonesia ya? Apakah kita bakal hancur ya seperti negara-negara Arab, negara-negara Afrika, negara-negara Timur Tengah? Bahkan China aja terancam krisis pangan loh. Indonesia gimana? Kita siap atau enggak nih buat menyambut dunia yang makin parah? Kemarin ada El Nino, sekarang ada La Nina, besok ada apa lagi kita nggak tahu. Tapi faktanya lu udah bisa lihat ya, dari 2023 itu Indonesia itu siaga 1 krisis beras. Harga sudah naik gila-gilaan. Bahkan gue berkali-kali kesusahan tuh nyari beras tuh. Bahkan harian seperti CNBC, Tempe Bacem pun sampai bilang Indonesia diambang krisis beras. Maksudnya diperkirakan makin hancur, makin nyungsep. Negara-negara yang biasanya kita bisa harapkan untuk impor malah mengurangi, membatasi. Contohnya New Delhi nih, India. Dia itu pengekspor terbesar di dunia nih beras nih. Dia bahkan sampai melarang ya sebagian pengiriman berasnya karena dia memprioritaskan untuk kasih makan rakyatnya sendiri. Ya wajar aja penduduknya India itu hampir 1,5 miliar orang loh. Gila gak lu ngasih makan 1,5 miliar. Dan waktu itu ya menjelang pemilihan umum negara kan semakin tidak stabil dimanapun tuh, di Indonesia, di India pun juga begitu. Begitu pemilihan ini umum orang kan berlomba-lomba nyogok rakyat ya, borong beras buat dibagi-bagi, bansos apa segala macam. Itu pun terjadi di India. Jadi krisis itu makin parah. Udah ada El Nino, kekeringan di mana-mana, krisis iklim, perang. Ada pemilu juga di India. Kacau. Akibatnya solusi dari negara apa? Lu nggak boleh lagi ekspor beras keluar dari India. Realitanya adalah ketika dunia dalam krisis, negara-negara bakal makin proteksionis. Dia tidak akan mau berpikir gimana caranya kasih makan orang di Pulau Jawa. Enggak. Dia akan lebih berpikir menyelamatkan orang-orang di negaranya sendiri. Makanya lu jangan berharap dunia itu bakal datang bantuin Indonesia. Enggak. Kita itu harus resilient guys. Kita itu harus bisa swasembada pangan. Terus gimana sih nasib kita nih? Lu tahu nggak sih Indonesia itu bener-bener berada di dalam titik terparah loh sebetulnya ya. Kenapa? Karena lu tahu nggak dari tahun 2023 ya, 7 bulan pertama tahun 2023 ini El Nino ganas-ganasnya nih. Produksi beras kita itu 21 juta ton. Itu aja udah turun dibandingkan tahun sebelumnya. Dan 2024 diprediksi sama Badan Pangan Dunia sama PBB, produksi beras kita bakal turun tuh dari 21 juta ton ke 18-an juta ton di 7 bulan pertama 2023 dan 2024. Dan ini jadi realita. Lu bisa lihat di layar kaca. 7 bulan pertama 2024 itu beras itu minus. Produksi kita minus kecuali bulan April dan Mei. Tetapi selain itu kita turun produktivitasnya.
Jadi dari situ lu bisa tahu ya, Indonesia itu terancam bubar di 2024. Kenapa? Karena ternyata kita gagal panen di mana-mana. Dan di situ ada pemilu juga tahun 2024. Kalau negara nggak siap, kolaps kita. Lu mungkin nggak sadar bahwa lu itu sebenarnya sedang terancam kelaparan lo di 2024. Hai, gue Benix, the CEO of Benix Investor Group. Dengan lu bergabung bersama Benix Investor Group, lu bakal dapat ilmu investasi saham selama 1 tahun penuh. Dan bukan cuma itu, lu bakalan dapat strategi rahasia cuannya Benix ratusan bahkan ribuan persen cuma dari saham. Di Benix Investor Group, lu bakal dapat begitu banyak pelajaran investasi selama 1 tahun ke depan guys. Mulai dari sharing saham yang bagus bareng Benix setiap bulannya. Kita juga bakal update portofolio Benix. Dan kita juga akan membedah laporan keuangan setiap bulannya. Yang paling seru, kita juga bakal mengunjungi nih emiten-emiten yang ada di ISG. Supaya lu bisa ngecek langsung ini saham perusahaan bagus, perusahaan bodong, atau perusahaan sampah. Kalau gue sih jelas, gue nggak mau beli saham-saham perusahaan sampah. Nah kalau lu gimana? Lu udah yakin portofolio saham lu udah bersih dari saham-saham perusahaan sampah ini? Kalau belum, mendingan lu segera sapu bersih deh kayak si Nem ini. Tahun lalu, gue dan teman-teman di komunitas saham Benix aja udah cuan ratusan persen nih guys. Ini dari saham ANJT, bisnisnya simple banget. Cuma jualan minyak goreng kelapa sawit. Lu juga pakai di rumah lu, ya kan Nem? Iya Pak, ini juga yang pakai. Stop. Ini mah saham gorengan, bahaya guys, kolesterolnya tinggi. Lo masih suka buang-buang duit beli saham gorengan hasil rekomendasi grup saham bodong di sebelah yang hobinya jualan candlestick? Goblok, berhenti bro, itu sih bukan investasi, itu judi. Dan kalau lu masih belum join sekarang juga guys, lu itu udah rugi banget. Soalnya tahun ini aja kita udah cuan 50% lebih loh dari saham parkiran mobil yang namanya IPCC. Jadi buat apa lagi lo ragu bergabung di komunitas saham Benix Investor Group? Soalnya guys, tahun ini aja kita udah punya list saham-saham yang berpotensi memperkaya kita semua. So, tunggu apa lagi guys? Kalau lo mau cuan, segera daftarkan dirimu di komunitas saham Benix Investor Group sekarang juga. Lu mungkin nggak sadar bahwa lu tuh sebenarnya sedang terancam kelaparan lo di 2024. Udah jangankan lu seluruh dunia. Tapi memang ada salah satu hal yang menarik di sini. Kenapa ini penting dan kita harus bahas ya? Karena kalau penurunan produksi beras kita di 2024 itu diprediksi kita itu turun 2,1 juta ton ya. 2,1 juta ton lo beras hilang lo. Produksi kita anjlok parah. El Nino nih. 2,1 juta ton ya. Kalau konsumsi beras kita 90 kg per kapita itu seharusnya cukup kasih makan 23 juta orang. Jadi bisa jadi 23 juta orang itu mati guys. Gak ada berasnya nih. Ini ngeri sih. Cuman ya untung banget sih. Ini salah satu hal yang harus kita apresiasi lah dari Jokowi ya. Apa yang dia lakukan? 2024 Indonesia sudah pasti hancur lebur guys. Ada pemilu terus krisis pangan, gagal panen di mana-mana. Apa yang dia lakukan? Ternyata di akhir tahun 2023 Presiden Jokowi itu mengambil keputusan yang sangat strategik dengan mengangkat Menteri Pertanian yang baru. Namanya Amran Sulaiman. Ya Menteri Pertanian Amran ini diangkat menggantikan Menteri Pertanian sebelumnya yang ternyata ya mungkin bukan memikirkan gimana nasib kita krisis pangan, tapi ternyata dia terjerat kasus korupsi ya. Gila sih, sayang banget negara kita ini kacau banget. Dan kalau kita lihat ya video pelantikannya si Amran ini ketika dia naik itu lu lihat ya di layar kaca mukanya itu stres berat guys. Karena dia tahu ketika dia naik Indonesia bukan dalam keadaan yang baik-baik saja, tapi Indonesia berada dalam posisi yang terjepit. Dia dilantik tuh kalau nggak salah bulan Oktober 2023. Nyawanya itu tinggal sedikit tuh 2024 mau pemilu dan udah pasti gagal panen di mana-mana. Ini situasi darurat, bisa kerusuhan lo di mana-mana tuh. Pasti tuh. Tapi bersyukurlah Indonesia lah. Kenapa? Karena ini hal yang sangat strategik ya yang dilakukan Presiden Jokowi. Karena dia ngangkat Menteri Amran Sulaiman ini. Karena lu tahu dia ini satu-satunya loh. Menteri di Republik ini yang punya paten. Lu bayangin, ini menteri beneran nih, Menteri Pertanian yang beneran. Satu-satunya sepanjang sejarah Republik Indonesia yang punya ilmu S3, doktor di bidang ilmu pertanian. S2, master dia, ilmu pertanian juga. S1 dia juga ilmu pertanian. Jadi ini real nih. Dia jadi dosen, jadi peneliti di Fakultas Pertanian di Indonesia. Dan hebatnya lagi, dia punya 5 paten di bidang pertanian. Dia menciptakan
obat-obat pengendalian hama pertanian, pestisida, ada namanya Alpostran, ada namanya Tiran yang dia udah kembangkan sejak tahun 90-an. Dan dari hasil inovasinya itu ya dia berhasil membangun bisnis di bidang itu. Jadi ini real nih, ini real petani iya, pengusaha iya, inovator iya, ilmuwan iya, dosen iya, semuanya dari semuanya di bidang pertanian dia tahu dari hulu sampai hilirnya guys. Ini gila banget. Sepanjang sejarah Republik ini belum pernah ada kita punya menteri yang sangat ahli di bidangnya. Bahkan sampai punya paten guys. Dan dia jadi orang kaya dari paten itu. Dia triliuner by the way. Makanya gue gak heran ketika dia dilantik itu. Lu lihat lagi mukanya. Mukanya itu stres guys. Gue yakin dia udah lihat gawat negara ini gak bener nih. Gak bener. Waktunya sedikit dia harus perbaikin itu. Makanya gue gak heran ya kalau orang se-capable Amran ini berulang kali dapat penghargaan. Bahkan tahun 2007 dia sempat dapat penghargaan tuh Satya Lencana Pembangunan dari Presiden SBY loh. Karena dia memberikan kontribusi yang luar biasa di sektor pertanian. Gila sih. Ini strategik banget nih. Ini keputusan yang sangat brilian. Karena apa? Begitu dia naik nih jadi menteri si Amran. Bukannya hahihi party kawin lagi kayak menteri-menteri yang lain. Apa yang dia lakukan ketika dia naik jadi menteri? Wes dia langsung efisiensi anggaran. Budget gak penting di Kementerian Pertanian. Dia cut difokuskan untuk menghadapi El Nino. Ini perang nih. Perang melawan kekeringan. Perang melawan perubahan iklim. Dia bangun tuh saluran-saluran yang menghubungkan bendungan-bendungan. Dia membangun saluran irigasi, dia bikin gerakan pompanisasi. Karena kering guys, gue kan nanam juga. Jadi gue tahu ya situasi 2023-2024 itu kering banget. Tapi gue beruntung karena gue udah bangun saluran irigasi sendiri. Kita ngebor sendiri. Setiap berapa hektar kita bangun umbung-umbung buat nampung air. Kita bangun pompa. Jadi gue gak bergantung pada air hujan. Tapi kan faktanya banyak petani di Indonesia masih mengandalkan alam. Nah kebijakan yang paling real dari si Amran ini gue suka banget nih. Lalu udah tau lah dari dulu gue bilang salah satu menteri kesayangan Benix itu ya Amran. Karena kerja beneran nih orang nih. Apa yang dia lakukan? Dia gerakan pompanisasi. Jadi seharusnya petani-petani itu cuma bisa panen 1 kali dalam 1 tahun. Sekarang petani-petani di Indonesia itu bisa panen 2 kali bahkan 3 kali loh dalam setahun. Kenapa? Karena sekarang udah diperbaikin. Gue yakin banyak petani merasakan lah pompanisasi ini penting banget loh. Karena gak mungkin lu bercocok tanam bertani tanpa air. Gue mengalami kok eranya dimana dapet air tuh di Indonesia susah bahkan harus bayar lagi. Kan ngeri loh. Sekarang udah ada pompa-pompa ini. Jadi lu dibangun nih saluran-saluran irigasi. Terus pindahin airnya gimana dari sungai dari sodetan irigasi itu ke sawah. Ya perlu pompa. Inilah dilakukan. Jadi gue yakin banget tuh ketika gue lihat gila si Amran naik jadi menteri pertanian nih. Sepertinya ada harapan nih Indonesia tidak bubar nih. Dan bersyukur fakta membuktikan swasembada pangan ada di depan mata. Gue bisa lihat pemerintah semakin sering cetak sawah. Dan kebetulan menteri kita sangat bagus dan sangat ahli di bidangnya. Jarang Indonesia punya menteri yang kayak begini nih. Ya Indonesia sekarang bisa stop impor beras. Dan ini pertanda baik bahwa Indonesia akhirnya merdeka, berdaulat. Aneh banget. Kalau anak-anak kita dikasih makan beras Vietnam, beras Thailand, kok konyol banget, kayak tolol banget kita nggak bisa macul-macul tanah keluar beras gitu aja nggak bisa. Karena nggak bener manajemennya, tata kelolanya nggak betul dari hulu sampai hilir ya. Fakta lah, cari pupuk susah, subsidi dirampok, air susah. Wah ribet banget lah. Tapi ya sekarang kita berterima kasih lah. Dan ini terbukti dari cadangan beras kita guys. Jadi lu tahu ya, per Juni 2025 itu mencapai titik tertinggi sepanjang sejarah 4,2 juta ton guys. Gue ulangin 4,2 juta ton. Gak ada tuh sepanjang sejarah Republik ini dari zaman Soeharto, ya lu belum lahir, mungkin bokap lu juga belum lahir. Gak ada dalam sepanjang sejarah dari sejak tahun 1960-an, eranya Soeharto sampai eranya sekarang 2025, gak pernah sepanjang sejarah produksi beras Indonesia di atas 3,5 juta ton guys, gak pernah. Bulan Juni kita 4,2, berlipat-lipat loh. Per bulan Oktober hari ini 3,8 juta ton, jadi masih aman. Padahal seharusnya Indonesia itu sudah diramalkan oleh PBB bubar guys, gara-gara produksi kita minus terus, minus, gagal panen terus di mana-mana karena nggak diurus petani kita. Ya bersyukurlah, nggak seperti itu kan, hari ini tetap bisa makan beras. Tapi jadi pertanyaan juga ya, kok mahal? Tapi itu nanti kita bahas di akhir video, makanya lu jangan skip video ini karena hari ini kita mau bahas data yang menarik. Kenapa? Lu bisa lihat di layar kaca ya, tahun 2025 diprediksi produksi beras kita dari bulan Januari sampai November itu di 33 juta. Memang, dan lu kalau lihat produksi kita dari sejak Januari November, sejak 6 tahun yang lalu, angkanya cuma 30 juta, datang El Nino 2023-2024, produksi beras kita turun di bawah 29 juta. Benix kan lu udah tahu ya, jago meramal saham, perekonomian dunia dan geopolitik Indonesia, dan gue mau meramal nih, produksi beras Indonesia, realnya gue yakin bukan 33 juta ton. Gue yakin di bulan Desember 2025, produksi beras Indonesia itu lebih dari 34,2 juta ton. Yakin gue.
Kita taruhan, kita lihat. Dan kenapa ini menurut gua sangat relevan dan teman-teman harus tahu. Karena konsumsi beras Indonesia setiap tahun itu 31 juta ton. Yang artinya ketika kita mencapai titik nanti 34,2 juta ton sesuai ramalan Benix, artinya kita surplus 3 juta ton. Artinya apa? Kita swasembada pangan. Beneran menjadi kenyataan. Zaman dulu ini gak kelihatan. Bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun bahkan, Indonesia itu menantikan momen-momen kita bisa ekspor beras. Aneh, padahal kita punya 4 musim dalam 1 tahun tapi kok kita malah impor beras. Akhirnya beruntung sekali ya Indonesia ya, kita punya dewa pangan Indonesia namanya Amran Sulaiman ya, kita tahbiskan aja sebagai dewa pangan Indonesia. Indonesia akhirnya berhasil surplus beras guys. Ini luar biasa sih, memang prestasi yang luar biasa. Bahkan Amerika Serikat itu sampai membuat prediksi, produksinya itu di atas prediksi Benix. Menurut Amerika Serikat, produksi Indonesia diperkirakan 34,6 juta ton. Selain Amerika Serikat ini juga ada versi FAO. Diprediksi oleh FAO produksi beras kita itu 35,6 juta ton guys. Nah dari data ini lu bisa lihat ya, memang bener. Karena gue bukan pakai data BPS, gue bukan pakai data Mentan, gue udah pakai sampai level FAO dan Amerika Serikat sendiri. Memang kita di atas 34 juta ton dan itu fakta. Nah sebelum kita bahas tentang harga beras yang kok malah naik, gue mau kasih tahu info yang signifikan. Teman-teman lihat di layar kaca, Cina itu mengkonsumsi lebih dari 140 juta ton. India 140 juta ton. Wajar karena penduduknya berapa? 1,5 miliar manusia. Sekarang gue mau kasih bayangan ya. Kalau tiba-tiba mereka gagal panen serentak nih, 50% hilang. 70 juta ton hilang tuh. Mereka cari kemana? Coba lu bayangin. Mungkin mereka belanja ke Vietnam, Myanmar, Thailand. 70 juta ton mereka pun gak bisa kasih makan Vietnam. Produksinya gak cukup. Ngeri gak? Udah pasti akan berlomba-lomba dengan Indonesia. Kalau Indonesia masih jadi negara importir. Kita mau impor ke Vietnam. Cina mau sedot 70 juta ton. Ngeri gak? Atau Thailand. Mau impor dari Thailand kita. Please dong, ngemis-ngemis dong kita ke Thailand minta berasnya. Cina mau beli 70 juta ton. Padahal produksi Thailand aja cuma 20 juta ton guys. Gak cukup. Begitu Cina krisis pangan, India krisis pangan, dunia ini gak bakal cukup buat kasih makan itu barang. Total penduduknya 3 miliar manusia. Ngeri gak? Memang penting buat Indonesia itu resilient. Tahan, mampu memproduksi pangan yang cukup buat bangsanya sendiri. Makanya gue sangat apresiasi. Tadi gue jujur gue skeptis. Apa betul kita ini swasembada pangan? Orang harganya mahal di mana-mana ya. Tapi setelah gue lihat datanya, lihat data di lapangan, lihat data versi dunia juga, memang benar guys. Makanya lu jangan heran ya, begitu Presiden Jokowi mengambil kebijakan yang sangat strategik dengan melantik Amran di tahun 2023 di tahun El Nino, apa yang terjadi? Hanya dalam 1 tahun tuh Jokowi dapat penghargaan dari Lembaga Pangan PBB, FAO. Lu bayangin ini penghargaan yang sangat prestisius yang namanya Agricola Medal, medali Agricola. Lu lihat ya, Agricola ini adalah penghargaan tertinggi di dunia lo. Yang ngasih bukan BPS, bukan. Yang ngasih bukan lembaga-lembaga abal-abal, no. Yang ngasih langsung Food and Agriculture Organization, FAO, lembaga resmi PBB. Ini benar-benar penghargaan yang luar biasa kredibel, bahkan sangat prestisius, penghargaan tertinggi di dunia pangan. Karena penghargaan ini merupakan bentuk pengakuan dunia terhadap tokoh atau pemimpin negara-negara, kepala negara yang menunjukkan komitmen kontribusinya dalam meningkatkan ketahanan pangan manusia di planet bumi ini guys. Ini penting banget nih Agricola Medal, sangat prestisius. Lu bayangin ya, ini ya udah lebih dari 50 tahun lah berdiri si PBB ini, penghargaan ini cuman pernah diberikan kepada 8 negara. Gila, ini elit banget nih penghargaannya, luar biasa. Dan Indonesia, Joko Widodo, presiden kita itu sempat dapat penghargaan ini. Tentunya ya bukan Joko Widodo yang macul-macul. Ya udah tahu lah lo, yang kerja kan tentu menterinya. Ya karena Menteri Pertanian Amran naik tuh di tahun 2023. Itu pun waktu kerjanya cuma 2 bulan guys. Karena dia dilantik seinget gue Oktober November lah. Jadi luar biasa sih. Indonesia sebenarnya udah pernah dapat award ini waktu kita di bawah Presiden Soeharto tahun 1984. Tapi sejak saat itu sampai detik ini ya kita nggak pernah dapat lagi penghargaan. Memang betul, memang Soeharto swasembada pangan, betul. Realita. Tapi sejak saat itu ya kita nggak pernah lagi dapat penghargaan tertinggi di dunia ini. Selain Indonesia, negara yang pernah dapat itu tahun 1977 tuh ada Bhumibol Adulyadej dari Thailand, dia dapat. Tempat juga ke Tiongkok, Wen Jiabao, tempat juga pergi ke Irlandia sama Ethiopia. Tapi sejak saat itu ya Indonesia sudah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun nggak pernah dapat penghargaan dari PBB sampai Menteri Pertanian Amran ini naik nih, mereformasi dunia pertanian Indonesia. Gila ya, dunia mengakui loh Indonesia berhasil swasembada pangan. Gila sih, ngeri banget ini. Tapi satu hal yang jadi pertanyaan guys, dari tadi kita lihat hebat banget ya Indonesia. Memang faktanya dan dibuktikan dan berdasarkan data Indonesia, data FAO,
PBB dan data Amerika Serikat, seluruh dunia memang mengakui Indonesia betul-betul hebat. Berhasil swasembada pangan meningkatkan ketahanan pangannya. Tapi pertanyaannya, kenapa kok beras di Indonesia tambah mahal? Harusnya kan ketika supply meningkat, harga beras turun. Tapi kok beras makin mahal? Ini ada pertanyaan. Tadinya gue juga sebel banget nih sama si Amran. Apa artinya swasembada pangan? Apakah hoax ini? Ternyata setelah gua gali lagi, memang itu bukan tugasnya Amran. Karena Menteri Pertanian kerjanya apa? Ngurusin hulu. Gimana pertanian kita tumbuh, irigasi, pupuk, produksi, itu hulu. Kalau masalah harga beras itu sebenarnya masalah di hilir guys. Masalah distribusi, masalah logistik, masalah retail, masalah pergudangan, masalah bisnis, masalah Kementerian Perdagangan. Iya dong, di situ gue baru oh iya juga sih, itu bukan urusannya Menteri Pertanian, dia harusnya kerjain hulu. Tapi kayaknya dia juga harus terlibat sih. Karena ujung-ujungnya kalau makin parah, makin mahal, makin susah dapat beras, pasti orang malah nyalahin juga presiden kita, Menteri Pertanian kita, apa gunanya swasembada pangan. Dari sini lu udah bisa lihat ya, berarti ada masalah nih di bidang distribusi, di bidang logistik. Dan yang paling penting jangan-jangan ada mafianya. Karena kemarin gue habis pergi dari toko-toko cari beras, mahal. Begitu gue beli beras premium isinya oplosan, campuran, ada yang warna kuning, ada yang warna putih, sebel banget gue. Lu pernah gak ketemu? Gue yakin lu dalam 1 bulan ke belakang pasti lu menemui situasi yang sama dengan yang gue temui. Di situ gue udah bisa lihat, ini ada mafia beras guys. Mafia beras bermain. Dan ini duitnya bukan duit 100 miliar, 200 miliar enggak. Ini bisnisnya triliunan guys. Triliunan. Ya lu bayangin aja ya, kalau yang dioplos itu 1 juta ton, itu kan 1 juta kilogram. Kalau dia mainkan itu dapat untung 2.000 rupiah aja per kilogram. Berarti dia dapat duit 2 triliun guys. Ngeri gak? Dari 1 juta ton beras. Itu baru 1 juta ton. Kalau yang dia mainkan 10 juta ton, lu bisa lihat pergerakan duitnya seberapa banyak. Karena selisih beras yang kualitas rendah dengan beras yang kualitas premium yang dia jual, gue beli mahal banget, 100 ribu lebih, sekitar 130 ribu loh untuk beras 5 kilo. Begitu dibuka isinya mah cuma beras harga 70 ribu, berarti dia markup itu 100% guys. Ini ngeri banget sih. Makanya gue setuju banget ya, perlu direformasi yang namanya Bulog, yang namanya Badan Pangan Nasional dan segala macam. Memang ini bukan urusan Kementerian Pertanian, tapi ujung-ujungnya ya dia harus turun. Makanya gue setuju tuh kalau dia dilantik jadi Bapanas ya, ketua apa kepalanya Bapanas gitu. Gue setuju. Memang mau gak mau harus turun lah. Kalau enggak ya orang bakal nyalahin. Ya seolah-olah swasembada pangan ini palsu. Padahal enggak. Memang betul kita swasembada pangan. Cuman masalahnya sih, lu tahu sendiri masalah hilir itu banyak. Ada Kementerian Perdagangan, ada aparat penegak hukum yang seharusnya turun di situ. Bertarung sama mafia-mafia beras itu. Karena kalau enggak ya kita terus-terus dilecehkan nih sama importir-importir beras. Mereka kehilangan kue. Kalau Amran makin sukses produksi pangan, produksi beras, importir itu kehilangan komisi, importir itu kehilangan cuan. Makanya dia berusaha dengan segala cara untuk menghancurkan bisnis beras di Indonesia. Ini ngeri sih permainan mafia beras ini, karena ya nilainya triliunan guys. Tapi lu setuju gak kalau kita bahas lebih detail lagi nih, prahara mafia beras di Indonesia dan cara permainannya gimana? Karena yang dizolimin rakyat Indonesia loh. Kita harusnya berhak loh dapat beras yang berkualitas. Petani kita udah berhasil sukses nih, Menteri Amran nih. NTP petani itu naik loh. Petani sendiri happy. Di sini lu komen dong. Petani dari seluruh Indonesia banyak yang follow Benix. Komen di bawah ini. Lu merasa lebih nikmat gak? Lebih senang gak? Lebih cuan gak? Lebih sejahtera gak hidup lu di era Menteri Pertanian Amran? Jujur deh jawab. Gue yakin mayoritas dari kalian akan bilang iya. Alasannya kenapa? Tulis dong. Iya, karena NTP nilai tukar petani itu tertinggi. Bahkan nilai NTP kita, nilai tukar petani kita, itu tingkat kesejahteraan petani itu sempat di atas 123 alias perbaikan lebih dari 0,7% lah dibandingkan yang sebelum-sebelumnya. Jadi ini betul-betul luar biasa sih. Gue yakin sekali. Ini saat-saat yang menyenangkan nih kalau jadi petani padi di Indonesia. Ini momen yang menyenangkan. Tapi itu kan di hulu. Hilirnya, ya kalau bisa konsumen, ibu rumah tangga, emak-emak berhak juga dong dapat beras yang berkualitas. Please dong, teman-teman setuju gak kalau Menteri Amran itu turun gunung? Bukan ngurusin hulunya, tapi hilirnya juga. Tapi itu kan sebenarnya urusan Kementerian Perdagangan sama Bulog. Beda nih. Tapi ya udahlah, please lah. Setuju gak guys? Kalau memang bener nih, kita harus sikat semua nih mafia-mafia ini. Di hulu kita udah beres ini. Hilirnya setuju gak? Dan pertanyaan yang paling penting adalah, lu udah tahu dong kalau makin disikat ini mafia makin melawan, makin hancur mereka, makin beringas mereka. Jangan-jangan mafia-mafia itu sama loh dengan mafia subsidi BBM. Kita diperbudak Singapura. Harus beli bensin dari Singapura. Lu tahu gak sebetulnya penguasa beras di Indonesia, mafia-mafia itu sebetulnya dari Singapura juga. Penasaran gak lu kalau kita bongkar semuanya? Setuju gak? Kalau lu setuju, yuk kita bongkar sebetulnya siapa sih mafia beras itu yang pengen banget Indonesia itu gagal panen, pengen banget Indonesia itu harga beras naik, pengen banget Indonesia itu pecah, bergejolak, bahkan sampai membiayai demonstrasi Indonesia gelap. Lu udah
tahu pasti siapa oligarkinya. Tapi lu setuju gak sih kalau kita bahas tuntas nih, mafia-mafia beras yang betul-betul bikin kesel sih. Udah sering gue bahas video-video ini. Tapi satu hal yang paling mengejutkan adalah ternyata bukan cuma BBM kita diperbudak Singapura. Ternyata beras lu juga dikuasai Singapura. Penasaran gak guys? Kalau lu penasaran, segera like video ini. Begitu mencapai 24.000 likes dalam 24 jam, gue bakal bikin video spesial membahas siapa mafia beras Indonesia dan kita harus bongkar habis guys. Oke, segera like video ini, segera subscribe channel Benix. Luar biasa, Menteri Pertanian Amran, good job. Setuju gak kalian kalau Menteri Amran kita kasih award nih sebagai menteri terbaik di 1 tahun kabinet Presiden Prabowo? Lu ada kandidat lain? Karena Benix mau kasih award nih buat menteri-menteri yang menurut gue layak buat dapat award sebagai menteri terbaik. Tadinya sih gue pengen ngasih Purbaya sih, cuma kan dia baru sebulan guys. Aneh banget. Segera tuliskan ya nama menterinya siapa dan alasannya kenapa menurut lu menang. Ya jangan-jangan lu tulis di Bahlil ya, karena dia berhasil swasembada energi Indonesia gitu kan. Oke, segera like video ini. 24.000 likes dalam 24 jam kita rilis special edition Benix tentang mafia beras Indonesia. Good job Menteri Amran. Semoga video ini bermanfaat. Salam sehat, salam cuan. Bye-bye.